11-1. Di sini kami akan membahas materi tentang termodinamika dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tijani Sigap. Nama saya Jessica. Nama saya Kisnot. Nama saya Jafar Mazaluki. Tujuan kami dalam melakukan praktek ini ialah untuk mengaplikasikan ilmu fisika yang berkaitan dengan aplikasi termodinamika serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahannya ada batkom, sendok, kaleng, susu, garam, dan es batu. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang termodinamika. Termodinamika adalah ilmu tentang energi yang membahas secara spesifik mengenai hubungan energi panas dengan cara kerjanya. Energi tersebut dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain, baik secara alami maupun secara rekayasa teknologi. Adapun sistem-sistem dalam termodinamika yaitu 1. Batas sistem adalah garis imajiner yang membatasi antara sistem dengan lingkungan. 2. Sistem tertutup, tidak adanya pertukaran energi antara sistem dengan lingkungan atau energi tidak dapat melintasi lingkungan. 2. Sistem terbuka, pertukaran energi di dalam sistem menuju lingkungan atau adanya interaksi antara lingkungan dengan sistem. Oke, teman-teman, di sini kita akan membahas materi tentang hukum termodinamika 1. Nah, hukum termodinamika 1 ini teman-teman mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah bentuknya saja. Apabila kalau diberikan pada suatu sistem, maka volume dan suhu sistem akan bertambah ataupun terikat dengan mengembang dan bertambah panjang sistem. Nah, jika sebaliknya, jika kalor diambil dari sistem, maka volume dan suhu sistem menjadi berkurang ataupun terikat dengan sistem akan mengerut dan terasa lebih dingin. Nah, teman-teman semua, hukum termodinamika 1 ini memiliki rumus, yaitu Q sama dengan W tambah delta U. Nah, teman-teman, ini merupakan kalor yang diterima ataupun dilepas. Nah, W ini merupakan energi ataupun usaha dengan lambang J, dan delta U ini merupakan perubahan suatu energi dengan lambang juga Q. Nah, teman-teman, di dalam hukum termodinamika 1 ini, ia memiliki proses-proses. Yang pertama yaitu proses isotermal. Nah, proses isotermal ini ataupun suhu tetap merupakan suatu sistem yang dapat mengalami proses perubahannya yang dimana tidak terjadi perubahan-perubahan di dalam suatu sistem tersebut. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa proses ini juga dapat diberlakukannya dengan hukum Boyle, yaitu kita dapatkan rumus PA sama dengan DD. Nah, teman-teman, sementara usahanya juga kita dapat hitung dari luas daerah yang ada di bawah kurva, yaitu B sama dengan NRPP RPB per A. Nah, teman-teman, yang kedua yaitu proses isoporik. Nah, proses isoporik ini ya teman-teman, ketika gas melakukan
proses termodinamika dalam volume yang konstan, maka gas tersebut tengah dalam proses isoporik. Nah, hal tersebut teman-teman terjadi karena gas berada dalam volume konstan, sehingga gas tidak melakukan ataupun tidak bergerak usahanya, sehingga kalori yang diberikan juga akan sama dengan perubahan energi di dalamnya. Maka proses ini memiliki rumus, yaitu V sama dengan P kali V sama dengan P0 sama dengan 0. Teman-teman, yang ketiga itu proses isobarik. Nah, proses isobarik ini teman-teman, ketika gas melakukan proses termodinamika, maka supaya menjaga tekanan dia tetap konstan, sehingga gas tersebut tengah melalui proses isobarik. Nah, teman-teman, proses isobarik ini contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu pada saat air mendidih pada tekanan konstan. Nah, pada hukum termodinamika 1 akan berlaku rumus pada proses isobarik ini, yaitu QY sama dengan W tambah delta U. Oke teman-teman semua, yang keempat yaitu proses adiabatik ataupun kalor tetap. Proses ini adalah proses termodinamika yang cara kerjanya dilakukan oleh gas murni yang berasal dari perubahan energi internalnya. Contohnya dalam penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu penggunaan pompa sepeda motor. Nah, kita mendapatkan rumusnya yaitu Du sama dengan P min P kali D sama dengan Mi P kali P. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan hukum termodinamika kedua. Hukum termodinamika kedua menyatakan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Hukum ini juga menyatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Dengan kata lain, tidak semua proses di alam semesta adalah reversible, artinya dapat dibalikkan arahnya. Nah, contohnya jika seekor beruang kutub tertidur di atas salju, maka salju yang ada di bawahnya di bawah tubuh dari seekor beruang kutub tersebut akan mencair. Mengapa? Karena kalor dari tubuh beruang tersebut. Seterusnya, ada dua hukum formulasi dari hukum dua termodinamika, yaitu formulasi Kelvin-Planck dan formulasi Rudolf-Clausius. Yang pertama, formulasi Kelvin-Planck menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu sumber pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Yang kedua, formulasi Rudolf-Clausius. Nah, dalam formulasi Rudolf-Clausius menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata memindahkan energi panas dari suatu benda dingin ke benda panas. Jadi teman-teman, pada video ini kami akan melakukan praktek. Praktek kami ialah membuat es krim dengan cara sederhana. Saksikan ya.
Jadi teman-teman semuanya, setelah kita membahas materi dan juga melaksanakan praktek, pada video ini saya akan membagikan pembahasan tentang praktek kami. Jadi berdasarkan hukum termodinamika 2 yang menyatakan kalor itu akan bergerak secara spontan dari suatu benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, tetapi tidak bergerak secara spontan dalam arah kebalikannya. Jadi, es krim itu atau es batu memiliki suhu rata-rata di bawah 0 derajat Celcius. Juga pada pembuatan es krim ini terdapat penambahan garam yang dapat menurunkan titik lebur air. Jadi, di sisi lain juga pada peleburan ini akan memerlukan energi untuk menyerap kalor. Jadi, sehingga es batu itu akan menyerap kalor dengan dirinya sendiri dan terjadilah penurunan suhu. Kemudian pada es krim ini juga suhu es batu yang sangat-sangat dingin akan menyerap banyak kalor dari adonan es krim, sehingga adonan es krim tersebut menjadi membeku. Hal ini juga menyebabkan baskom yang dijadikan sebagai tempat es batu akan ikut membeku dalam proses pembuatan es krim. Itu dikarenakan terjadi pelepasan kalor dan penurunan suhu. Jadi begitu. Baik teman-teman, ada pun contoh soal dari pembahasan termodinamika, yaitu suatu gas dalam ruang tertutup melepas kalor ke lingkungan sebesar 1000 kalori dan melakukan usaha 2000 Joule. Berapakah perubahan energi dalam ruang gas? Dengan catatan 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Jadi teman-teman, diketahui Q sama dengan min 1000 kalori dikali 4,2 Joule sama dengan min 4200 Joule. W sama dengan 2000 Joule. Ditanya delta U. Delta U sama dengan Q dikurang W. Kita masukkan nilai Q yaitu min 4200 Joule. Kemudian nilai W 2000 Joule. Min 4200 Joule dikurang 2000 Joule sama dengan min 6200 Joule. Setelah kita melakukan praktek, maka di akhir video ini kami mengambil sebuah kesimpulan yang berdasarkan hukum termodinamika 2 yang menyatakan kalor itu bergerak secara spontan dari suatu sistem yang bersuhu tinggi ke sistem yang bersuhu rendah dan tidak bergerak secara spontan dalam arah kebalikannya. Baik, kami sarankan kepada teman-teman semua saat melakukan praktek ini supaya kita menyediakan alat dan bahan yang sesuai dan lengkap supaya praktek ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, Share, komen, Subscribe. terima kasih. dadah.